Bingkai Ramadan. Bincang-bincang sekitar Ramadan. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sadaqallahul Sadaqallahul Tanong sa mga diyo, mabal habiling nga libuti. Wala play wala hingol ti pa ustad nanang. Ternyata dongkel pa ustad ro bipti. Put lima oproy. Di ba mahilat Pataulat ya tuh. Mahilo himelat kan si ustad nanang bilang ustad ro bilang kan harus berbaik kepada orang lain. Imah dalam melatih betul ulingon, may betul tahu ya. Berarti tinggal baik kepada orang lain. Hah? Oh, jangan paling ngelewati orang lain. Tidak kan, gampang kan terian. Wala lah gampang atau Emang lah nanti ya? Apa ngalakan? Tak belum puasa dia, apa lo? Kan wali ma Ustadz Robi mah deh, Bo. Itu diantaranya betul mau ngadi. Buset. Tapi lo tinggal deh. Ustadz sama. Tahu latih di poin Nanti waktu malalahi tipa Ustadz Robi itu bilah mati tan mau kira-kira apa mesti kami am ya tanati ya bo yang ti malalahi oh lo mal ti mau meati ipe singgap bay dong lo itu lah bet muti ulo walau di pol patat engon di pengalakan oleh mabo membaca Al-Qur'an dia tanu walau manfaat lo kan biasanya kan musik kami di meo. Mal hobi uli Ustadz Robi tepo wala itu pot. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya Ustadz tuh. Apa yang bicara tentang saya? Dila Ustadz. Oh, berarti umur panjang itu. Umur panjang. Boleh lo mau panggolo itu. Ya, umur panjang. Oh, amiat ya butuh apa bisa lah ubanar Luar biasa. Yang penting tidak biasa di luar. Anu biasa di luar polio. Ya lu pokoknya tim itu amiat yang mau dunggati Pak Ustadz Robi Ustadz nanang ti tambah boleh bisa lah ya. Umur panjang. Dia lupa Ustadz tuan terian mah mulai musim ngol-ngol pun medu gak peti ngol. Masya Seolah-olah putih. Berarti pahala liparian tak transfer sama saya. Bukan Oh, cuma uang mau ditransfer, itu pahala pas transfer. Iya anu di abading ka Ustadz mah di do pahala ti bolu dosa. Boleh paham enggak? Bolu. Jadi di Ustadz. Kalau mau tahu dong itu yang di to suhuru yang di. Saya. Tuh surah buka poset. Oh lu tuh kalau Nanti lamela video yang buka. pertemuan yang nanti Ya. Lo timur mewah tiap dengan emang aja tiap. Oh, Masya Allah. Boleh berubah. Nah. Jadi sebelumnya jadi tuh. Mungkin persiapan untuk menikah toh. Jadi persiapan baca Quran itu. Oh. Ya. Itu lah ti Kan Ustadz. biasanya kan tika masih mau tunda itu mau akad. Kalau belum tahu mengaji kan. Nah, jadi mau tes dulu itu. Warming up. Warming up. Pukul. Persiapan kalau menghadapi KUA. Dia polo-polo palio. Sampai Ustadz yang latihan buat dia mau cerita, udah pengajalang pe. Talong emang ada yang bisa lah. Dan tombangi pemawai olola buti informasi lo mau ngarit hula lepas buti Ustaz. Baik. Kalau kita berbicara tentang membaca Al-Qur'an, ini kan Al-Qur'an ini kitab suci yang diturunkan pada bulan suci Ramadan. Ya, Nah, sehingga kita membaca Al-Qur'an pada bulan suci Ramadan. Ya. Jadi ulama berbeda pendapat tentang kapan bulan suci Ramadan itu Al-Qur'an itu diturunkan. Maksudnya pada bulan suci Ramadan itu pada hari apa? Pada tanggal berapa? Ulama berbeda. Ada Jadi, perbedaan di. Iya, perbedaan di kalangan para ulama tentang kapan Al-Qur'an itu turun. Ya, ada yang bilang 17 Ramadan, ada yang bilang tanggal 10 hari terakhir. Nah, ada yang bilang juga yang penting bulan Ramadan. Nah, jadi seperti itulah. Sehingga kita tidak membahas tentang perbedaan itu. Yang kita bahas adalah yang penting bulan suci Ramadan itu Al-Quran itu diturunkan. Nah, oleh sebab itu karena Al-Quran itu diturunkan pada bulan suci Ramadan, nah, kita harus
memperbanyak untuk membacanya. Di samping di bulan-bulan lain Ramadan dibacakan, tapi di bulan Ramadan ini Lebih intens. karena yang itu Ustaz turun di bulan. Ya, begitu. Supaya lebih dapat pahala yang banyak. Dapat pahala yang banyak. Karena ini kan bulan suci Ramadan. Ya. Bagaimana DP ini penghitungan itu, Ustaz? Nah, kalau apa namanya kan kata Nabi, man qara'a harfan min kitabillah falahu asyr. Ya, barang siapa yang membaca satu huruf saja dari Al-Qur'an, Ya. maka dia mendapatkan 10 pahala. Oh, Ya. satu huruf. Iya. La taqul alif lam harfu. Jangan kamu bilang bahwa alif lam itu huruf, tidak. Tetapi kamu Iya. katakan alif itu huruf, lam itu huruf, mim itu huruf. Ada 3 huruf Ustaz. 3 huruf. Iya. Jadi bukan 3 huruf Panyaki ini ya. Ya. OTBC patut. Oh, talenta potandoli tadi kon OTBC beda. Alhamdulillah jalo kita lagi latih potitan deh. Alif lam, bukan 3 huruf yang lain ini. Ya, alif lam mim. Dalam Al-Qur'an ini. Itu saja sudah dihitung, Ustaz. Apalagi kalau kita terus-menerus membaca, ya. Terus-menerus membaca. Jadi kita harus memperbanyak untuk membaca Al-Qur'an. Lo ngelali odito, Ustaz. Kenapa harus diperbanyak? Supaya juga kita mendapatkan pahala. Dan Allah akan meninggikan derajat kita dengan kita membaca Al-Qur'an. Odito beito. Enti saja buat 3 huruf saja, apalagi Kalau sobanya, Sobanya. baru Bismillahirrahmanirrahim saja berapa huruf itu coba? begitu. Belum Al-Fatihah. Jangan tanya. Ngolo. Coba berapa huruf? Ngolo, Ustaz. Hitung sendiri. Tapi bukan perhitungannya, Iya. jumlah pahalanya. Jumlah pahalanya. Hmm. Baru yang berikutnya, ini agama bukan hitungan matematika. Oh, kalau kita hitung 1 berarti 10. Iya. Belum tentu. Nah. Kalau misalnya kalau kita membaca baru kemudian mau pemilah itu tahu. Ria. Bukan Nah. terian ya. Iya. Itu yang perlu ada pendalaman ini. Iya. Ya, bahasa-bahasa ini. Iya. Bahasa lingoliti. Pendalaman Ustaz. Pendalaman. Bagaimana supaya kita membaca Al-Quran tidak sia-sia membaca Al-Quran? Nah, yang pertama, kita membaca Al-Qur'an disertai dengan bacaan yang benar. Ya. Bacaan yang benar itu kita kata Allah dalam Al-Qur'anul Karim, warattilil Qur'ana tartila. Iya. Bacalah Al-Qur'an itu dengan tartil, dengan teratur, ya. Tidak boleh apalagi kalau misalnya tarawih, biasanya kan tarawih uti mau baca kilat. Al-Fatihah 1 napas. Ih, Ya. lo ngola 1 nafas. Hah? Jamuan. Amin, sami Allahu Akbar. Jadi bos, Langsung tarikan, terjun. Ustaz. Tarik satu tarikan. Jadi kita bukan membahas masalah jumlah rakaatnya, tidak. Iya. Yang dipermasalahkan oleh para ulama itu adalah kecepatan, speednya. Jadi speednya. Jadi kalau kita membaca Al-Quran pun harus memang teratur bagus. Kalau 6 harakat dibaca 6 harakat, ya. Makanya kenapa dinamakan tadarus? Iya. Tadarus itu artinya adalah saling belajar. Oh, bukan tada terus Ustaz. Bukan tada terus, betul. Iya. Terus uling-uling. Bukan tada terus. Oh, bawa tentengan ulah itu teh. Dia Tanpa dia pikir beti. biasanya kan orang-orang tua dahulu kan biasanya diam saja itu piring, Iya. hem ngadi, dia mau toki, teng, salah. Itu kan biasa begitu. Oh, Iya. jauh Ustaz. Mau main, ta? Ya, kalau orang tak salah baca dia mau toki, teng, salah. Berarti ada peringatan politik. Ada peringatan bahwa itu salah. Itu Ya. fungsi Tapi kalau dulu biasanya orang tidak tahu hukumnya. Pokoknya orang tahu itu salah. Oh, ini kasih panjang, ini kasih pendek. Kalau benar. sekarang sudah dengan informasi yang sangat luas, sangat Iya. canggih, sudah ada informasi ilmu itu sudah sampai kepada kita. Kalau mau mulai kan majelis taklim tidak ada. Iya. Nah, tidak ada juga ini siaran begini kan? Iya. Nah, jadi informasi tidak sampai sehingga biasanya begitu. Dengan begini kan alhamdulillah juga dengan kita dialog begini, Iya. tahu to bele mau dungoh toh? Iya. Menyimak langsung Bo Odi. Nah, dengan itulah terjadinya edukasi. Jadi membaca dengan martil Dengan bukan martil, Anu martil apa? tartil. Anu martil itu apa tahu gitu tah mau. Tartil. tartil Ustaz. Tartil. Ya martil apa pengaku paku. Di dalam bacaan Al-Qur'an itu ada 2. Iya. Ada namanya tilawah. Tilawah mujawwad, ada juga namanya tartil. Nah, kalau mujawwad itu bacaannya pelan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu namanya mujawwad.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu namanya mujawad. Mujawab. Bukan mujawab, mujawad. Del. Latih ya. Sadaqallahul adzim. Nah, itu juga mujawad. Ada namanya tartil. Iya. Kalau tartil itu dia tidak terlalu pelan. Ya. Dia model bacaan kan ada 3. Ada namanya hadar, ada namanya bukan hadar itu ya. Ya. Beda hadar. Mas hadar itu yang baca itu. hadar. Dia model membacanya hadar. Dia cepat. Cepat tapi sesuai dengan aturan. Oh. Bukan cepat bagas, tidak. Otumakninali. Otumakni. Ada time tapi itu tumanin lah Ustadz ya. Aturan-aturannya jelas, bata hukum-hukumnya jelas. Jelas. Ada namanya juga dia tadwir. Tadwir itu menengah Yes. di antara cepat dan di antara pelan. Pelan. Nah, dia akan menengah. Ya, bisanya begini kalau orang membaca Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Tidak pelan, tidak cepat. Tidak cepat. Itu namanya metode tadwir. Tadwir itu dia tidak juga terlalu cepat. Ada juga metode itu tartil. Tartil itu ada 2. Ada tadwir. Kalau yang tadi saya baca itu tadwir. Ada juga yang hadar. Hadar itu yang Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia agak cepat sedikit. Makmum lapul itu. Patah makmum balas. Amin. Jadi kan sesuai itu. Dia cepat sedikit. Itu kalau model bacaan hadar namanya. Jadi kalau macam Imam Masjidil Haram, Syekh Abdurrahman As-Sudais, itu model hadar namanya. Karena dia agak cepat. Kalau yang Musy'ari Rasyid itu yang Imam Kuwait itu modelnya model tadwir. Dia di antara. Itu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Tidak pelan, tidak cepat. Tidak pelan dan tidak cepat. Dan bacaan Al-Qur'an kalau begitu kan enak. Ya. Bacaan begitu kan bacaan yang enak. Dan juga Nabi bersabda dalam sebuah hadisnya, Iqra'ul Qur'an, ya. Bacalah Al-Qur'an Karim, ya, bi aswatikum, dengan suara kalian yang merdu. Jangan juga kadang biasanya ti imamu marah-marah dengan DP makmum emot tempe kiki. Ya. Padahal DP imam juga harus introspeksi diri. Jangan DP bacaan juga bikin sakit kepala, bikin sakit telinga. Apalagi kalau kalau DP makmum di belakang ada yang hafal Quran, harus tahu diri. Jangan mentang-mentang kita ti imamu. Lihat di belakang itu ada penghafal Quran tidak? Tonton gitu. Siapa ada hafal? Kalau ada hafal Quran kedua loh. Di zaman Nabi begitu. Di zaman Nabi itu, Nabi mengatakan apa? Aqra'uhum bi kitabillah. Yang dilihat itu siapa yang jadi imam, itu orang yang hafal Al-Qur'an. Karena hafal Al-Qur'an itu suruh jadi imam. Iya. Yang kalau apalagi tua-tua, imam mundur jo. Tahu diri. Mengerti jo sendiri. Apalagi bacaan madido jelas Ustaz, ya. Semua dia ijakana. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Harus seperti itulah. Jadi kalau kita jadi imam, kadang saya dapatkan di beberapa tempat, biar sudah salah-salah, DP makhraj rusak, saya saja bikin sakit telinga. Saya kadang kalau sholat itu, kalau saya lihat imam itu masih hal yang biasa, kesalahannya masih bisa ditolerir. Mungkin saya masih tetap mau sholat dan saya tidak mau ulangi sholat saya. Tetapi kalau bacaannya sudah parah, apalagi Al-Fatihah tak salah-salah, saya mau balik ulang, saya mau sholat ulang. Karena ini Al-Fatihah. Al-Fatihah itu kalau tidak bagus bacaannya, kata Nabi Muhammad SAW, tidak sah seseorang liman lam yaqra bi Fatihatil kitab.
tidak sah sholat seseorang apabila dia tidak membaca surah Al-Fatihah. Tidak membaca itu ada dua alasannya. Tidak membaca memang dia tidak membaca. Yang kedua, salah dia dalam membaca Al-Quran. Jadi jangan sampai demikian. Kalau kita jadi imam, kita harus introspeksi diri, kita harus koreksi. Dan ini bukan menjatuhkan ya. Iya. Ini kritik membangun. Demi kesempurnaan sholat. Tidak Ya. boleh juga alergi kritik. Ustaz, Tidak ya. boleh alergi kritik. Dan kalau latih Ustadz, waktu Amiatul Tabiah oleh Rian suruh imam pas saya. Karena dia otali kan lah latih gagal. Iya. Itu adalah playlist. Tapi begini, lagu itu mengikuti tajwid. Jangan lagu Leo gak ada, tapi DP bacaan bikin sakit telinga. Rusak. Lagu saya, Ustadz, saya ikuti tajwid. Jatuh tajwid tah Bukan kata nasi kuning. Tajwid. Jas saya mau ngalung nasi kuning modu-modu pada uti Ustaz. Nasi kuning dia Ustadz. Kata Ustadz, kata Allah lihat latih gaga, karena watia mengerti te politik itu pengucapannya pol ugaga, dia jalahu. Nah, bawa pengucapan. Iya lebih baik belajar sama orang yang bagus bacaannya dibanding olahu tapi dia bacaan tidak ada. Tapi pun oleh dia adalah tak gak ada Allah wow gak ada apa baca li. Nah itu dua-dua lebih bagus. Pendek amiatal makmum Ustaz. Ati bojo awat dia tolong. Wati hayang hula tahu baru tolelo imam beito. Mo lali. Ado go helili mo tahu lili abadi go putih. Tahu li para mi Ustaz nang kalo deto. Iya. Wanu gagalahu polanggul aja gaga uhya mak deta polanggul yo gaga pen bolja Allah tio. Nah. Tapi wan humay Allah taala hulio gaga pulang hulio gaga. Itu. Pendek itu tambah 5. Betul, supaya bagus. Jadi kalau misalnya kita jadi imam, kita jadi imam satu masjid itu, lihat di belakang. Bil hepmai. Iya. Kontrol di belakang. Oh, ada penghafal Quran dia di belakang. Oh, ada yang qori di belakang. Suruh dia jadi imam. Jadi bukan persoalan karena umur sudah tua. Bukan atau istilah jama odelo. Tidak ada istilah jama odelo kalau baca Al-Quran begini. Imamu buti kata Nabi yang paling bagus dalam bacaan Al-Quran dan merdu, apalagi merdu ya. Merdu itu kan orang kalau mau sholat kan kalau DP bacaan DP lagu gagak kan biar les satu DP itu DP ayat dia baca orang bisa terima. Tapi kalau misalnya biar mekul huwa tapi dia Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Orang cepat jo imamu. Berarti Ustaz open dia mengimam mati pope amin latih po gagal latih. Amin. Karena kemerduan itu. Walau utama mal dangdut. Amin. Jadi ada aturan-aturannya Ustaz. Ada aturan dan aturan itulah yang harus kita perhatikan dan ini alhamdulillah mungkin kalau di Gorontalo alhamdulillah tipe imam so paham-paham semua. Kalau enggak jadi sudah karena sering juga mendengar orang pesiaran menonton jadi dia sudah mendengar begitu. Berarti kalau saya mau lihat dulu itu makmum di belakang kalau ada qori, ada penghafal Quran, saya mau kasih maju orang. Beli SD SMP itu yang penting dia bacaan. Dia bacaan bagus dia. Ya. Istilah jama odelo itu istilah yang belakangan. Itu di urusan lain. Urusan lain itu. Istilah kincing belum tere itu urusan lain itu. Ya waling lima dipo tilunaliu tadi mau dipapler sebenarnya. Tapi yang adalah kesempurnaan dalam bacaan Al-Quran. Itu penting. Apalagi kalau Al-Fatihah. Tidak sah sholat. Al-Fatihah tidak sah sholat. Jangan bermain-main. Orang kan tidak terlalu. Kan ini kan bukan salah rukun. Al-Fatihah. Oke. Nah, itu dalam bacaan sholat. Bacaan Quran dalam sholat. Nah, sekarang bacaan Quran di hal-hal lain. Di tadarus, misalnya di mau memasuki pol misalnya mau polo beti wanuan to puasa beti mau wala mahatamu jadi memperbanyak bacaan Quran misalnya dalam 1 bulan itu mahatam poongol misalnya Ustaz jadi bacaan juga penting itu bacaan penting kan itu Al-Quran itu kenapa kita harus baca terus menerus karena muta'abbadun bitilawatih ya dia dianggap beribadah ketika kita membacanya. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, apalagi lama-lama, itu kita beribadah. Sama dengan kita bercakap dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan anggap sepele bahwa kita membaca Al-Quran itu, mau baca, yoti mau Quran itu terusi. Yang mau ibadah dia. Ibadah tapi itu Ustaz. Jadi jangan kita menganggap remeh dengan orang membaca Al-Quran seperti itu. Apalagi bulan suci Ramadan. Kita akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Nabi saja 2 kali khatam dalam 1 bulan. Imam Syafi'i 3 hari 1 kali khatam. Imam Syafi'i. Orang ini di Gorontalo kalau ikut Imam Syafi'i
harus betul prakteknya. Prakteknya itu, kalau betul-betul pengikut Imam Syafi'i, 3 hari 1 kali hatam. Itu Imam Syafi'i. Jadi betul. kita harus benar-benar mengikuti bagaimana cara Imam Satu hari Syafi'i. 10 juz berarti. Dan 1 hari 10 juz, perhitungan ini itu Perhitungan, standar ya, ya. standar Bisa saja 12, 15, iya. Jadi seperti itu. Jadi Ustadz sebenarnya anu hama maide lamiyati ya. Kira-kira mau diutamakan yang mana? Yang sering baitu hatam atau biar lambat biar bos 1 kali hatam di puasa atau walau Ustadz. Jangan mana juga ya? bawa tangkis dengan biar lambat asal. Tapi harus dia metode tadwir itu yang bagus. Dia Tadwir, menengah. betul. Jangan juga terlalu lambat sekali peboyu. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh melo tak nikah boyu. Jangan juga terlalu cepat. Ada Ya. istilah di masjid namanya masjid koboi. Masjid koboi itu apa kan? Koboi itu kan jago tembak. Oh. Jadi masjid koboi itu bayangkan Paling DP kamat setengah 8, lagi 15 jam 8 selesai itu sholat 20 rakaat. Itu namanya juga. masjid koboi. Ya, biasanya favorit lo itu Ustadz. Ada favorit, tapi dia mau cek dulu. Oh, ti imam ini misalnya ti Ustadz Nanang yang capat. Oh, ti Ustadz Nanang yang imam, berarti kita menjadi sholat makmum di situ. Tapi kalau bukan ti Ustadz Nanang, buat ti Ustadz Robi, boy ti Ustadz Robi ini kita mencari masjid lain kalau kita. Lo mau ron-ron dia dong bilang. Oh, cinta imam saya, Ustadz Robi. Oh, boy ti Ustadz Robi sudah. Berarti jadi Ustaz. Kalau tu pun jadi imam tapi lah makmum. Perlu teriante. Oh, jangan. Lo mau kalau mau malal mawalati harapin. Karena wanu aja pasti dia lihat mau duduk atim itu me amin dah ulati pe amin. Tidak Ustadz, malibay itu Ustadz. Jadi tinggal halal amiyati kopi sama Ustadz. Jangan pernah. Kalau dahulu anak-anak ini jaga bermain, kalau sekarang orang tua dengan anak-anak susah banyak jaga bermain ini sekolah. Ini yang perlu diperhatikan Ustaz. Ini orang ini puasa itu kata Allah apa? Ayyam ma'dudat. Hari yang bisa dihitung. Maksudnya apa? Kita harus perhatikan baik-baik buat 30 hari ini. Ya. Bulan Ramadan senantiasa datang kepada kita, tapi kita belum tentu berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Jadi kita harus sadar kalau kita diperjumpakan dengan bulan suci Ramadan, kita harus dengan maksimal mungkin kita beribadah kepada Allah. Jangan, coba lihat di Arab itu, kenapa mereka berhari raya nanti tanggal 2 Syawal. Karena apa? 30 hari mereka fokus dengan beribadah. Habis itu, habis sholat hari raya mereka tidur. Nanti mulai hari kedua, itu mah langsung mau pergi kata teman-teman untuk berhari raya. Kalau di sini biasanya ambah ya mau. Biasanya jate ambah ya mau. Biasanya puasa telahui. Berarti apa namanya pas mau hari raya, itu yang ada ya Allah udah la ilaha illallah. Jadi itu Ustaz del hepotot itu gaga. berarti yang diwat ya harap latih dia mau ternyata yang membaca Quran. Alhamdulillah, kan persiapan uti kan. Ya. Kan mau nyanyi ti Aisyah toh, nanti dia semua ikut ti Aisyah cara menikah itu bulan Syawal toh. Oh, tahu. Makasih banyak. Ya Allah. Menapol de tipol itu. Ya, ternyata buat ya kesempatan kita di bulan Ramadan membaca Al-Qur'an. Cara membaca pun diperhatikan. Penting sekali ternyata. Dan juga begini, karena kita dalam posisi sahur seperti ini. Nah, kan sementara juga para pemirsa sementara mendengarkan, karena kita posisi sahur seperti ini, kalau tipai tua bangun dan timai tua jam 3, tipai tua jangan dulu makan. Baca Quran dulu deh mah jam 4, Dewi to monga. Mau itu Bu, dia mau tahajud kemudian dia tinggal melaksanakan sahur dia mah jam 4 supaya biasanya kan orang sahur jam 3, habis dia sahur jam tidur ulang itu akhirnya dia mau subuh. Jadi kata mau bong mai mau toango. Kesempatan di waktu sahur juga dimanfaatkan untuk baca Al-Qur'an. Seperti itu kan. Jadi enak memang kalau kita bangun jam 3, enak sudah kan? Kita jam 3 kita bangun, dan timai tua sama-sama, timai tua sama hemot tubuh. Sudah kita baca Al-Qur'an sampai jam 4 lewat 5, mulai itu kita sahur. Habis sahur kan baru tunggu sadiki, semua masuk waktu subuh. Salat subuh begitu kan enak. Jadi supaya ibadah kita memang terjaga dengan bagus. Begitu. Itu Rian. Jelas panah ini. Jelas otot hati ya, patujuling wali walo. Makanya Iko. Tidak mau duduk. Oke, insyaallah. Kalau Ustaz nanti malah namai boleh. Jangan ragu-ragu Ustaz. Wow, jangan ragu-ragu. Maksudnya jangan ada varian mau nikah ya.
mename di mai, jangan ragu-ragu, kasih pengertian oleh lagi. Oh, Ya, insya Allah. ya boleh potol Ustaz karena amiati tibuti memang selalu dalam masalah Ustaz ulah amiati dulu. Memang masalah latih itu memberikan pengertian pada dia Ustaz. Ulah ya Ustaz mau ngarati atau menulung hewe mau ngarati. Makasih banyak Ustaz. Makasih banyak Ustaz. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paham Paham kan? Ustaz? Kenapa tak boleh beli hewan tuan? Tapi yang paling penting paham toh. Kalau mau dulu yang baca Quran apa tak tajwid dan yang untuk itu aturan-aturan harus ada. Oke, baru tuh patiamu nak. Assalamualaikum. Bingkai Ramadan. Itulah bincang-bincang sekitar Ramadan atau Bingkai Ramadan.